Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas soal UTS Kalkulus 1 ya, Gasal 2020-2021. Yang pertama adalah soalnya ini. Selesaikan pertidaksamaan 3x plus 2 lebih dari sama dengan 2x plus 5 kayak gini ya. Bagaimana menyelesaikan ini gitu kan. Nah, kita tulis lagi pertidaksamanya ya. 3x plus 2 2x plus 5 kayak gini. Nah, kemudian kita kuadratkan semuanya ya. 3x plus 2 kuadrat 2 ya x plus 5 ini dikuadratkan. Ini dikuadratkan ini menjadi 9x kuadrat plus 6x plus 6x ya, plus 4 lebih dari sama dengan 4x plus 5 kuadrat. Ini menjadi 9x kuadrat plus 12x plus 4 lebih dari sama dengan 4x kuadrat plus 10x plus 25. Sehingga yang sisi kanan ini menjadi 4x kuadrat plus 10x plus 25. Ini 40. Nah, kemudian ini menjadi 100 plus 100. Nah, ini sehingga jika kita pindah ruas ke kiri, ini menjadi 5x kuadrat. Nah, 5x kuadrat ini 9x kuadrat dikurangi 4x kuadrat ya. Dikurangi 34 x ya. 34. Bukan 34 ya, tapi 28 ya. 28x minus 96 ya. Ini adalah tak negatif. Jadi 5x itu dapat dari mana? 9x kurangi 4x kuadrat. 9x kuadrat kurangi 4x kuadrat. Negatif 28x dari mana? Ini 12x dikurangi 40x. Sedangkan negatif 9-nya ada 4 dikurangi 100. Nah, ini jika disederhanakan, jadi 5 itu berapa kali berapa? 5 kali 1. Negatif 96 itu berapa kali berapa? 12 kalikan negatif 8. Nah, ketika ini kita menggunakan metode silang seperti ini, 12 kali 1, 12. 5 kali negatif 8, negatif 40. Ya kan? Nah, ini jika kita pertemukan gitu kan, ini 12 ditambah negatif 40, itu nilainya adalah negatif 28. Sehingga bentuk sederhana dari 5x kuadrat minus 28x kurang dari 96 adalah 5x. Ya, 5x sama ini 5x gitu kan, plus 12 dikalikan x ya, minus 8 tak negatif begini ya, sehingga x-nya adalah ini kan ini ya 5x tambah 12 sama dengan 0. Ini nilai-nilai batasnya ya, x min 8 sama dengan 0. Nah, x sama dengan negatif 12/5. Nah, ini x sama dengan
8 ya. Nah, negatif 12 per 5 itu sama dengan negatif 2,4. Oke, seperti ini. Kemudian kita menggunakan apa namanya, titik uji gitu ya. Oke, jadi kita buat garis bilangan dulu ya. Ini adalah negatif 2,4 ya. Ini adalah 8. 8 ikut nggak? Ikut, gitu kan? Karena posisinya ini adalah lebih dari sama dengan. Lebih dari sama dengan ya. Jadi ini min 4. Kemudian ambil ya, X antara negatif 2,4 sama 8, yaitu berapa misalnya? Nah, yaitu X sama dengan 0, gitu kan? Nah, kalau kita ambil 0, gitu kan, bisa dilihat 5 ya, kalikan 0 ditambah 12 kalikan 0 minus 8. Nah, ini apakah negatif atau positif? Negatif, gitu kan? Negatif 0. Ini negatif. Nah, karena negatif berarti ini positif, kan batas itu kan. Nah, yang namanya batas. Oke. Jadi ya. Jadi apa? Jadi X kurang dari atau sama dengan negatif 2,4. Nah, 2,4 tadi adalah apa? Min 12 per 5 ya. Oke. Atau X lebih dari sama dengan 8. Kalau dalam notasi di interval itu seperti ini ya. Negatif tak hingga negatif 2,4. Atau 8 ya, plus tak hingga. Oke, terima kasih. Dan yang kedua ya, misalkan fx sama dengan akar x min 3 ya. Oke, kemudian gx itu adalah akar 4 min x. Nah, kita akan mencari apa? Yang pertama adalah df. Oke, df-nya bagaimana? Nah, untuk mencari df ini ya, yang jadi perhatian kita adalah menghindari akar genap dari bilangan negatif. Nah, sehingga x minus 3 itu tidak boleh negatif ya, berarti sedikitnya itu adalah 0. Ya kan? Nah, x dari x ya lebih dari sama dengan 3. Sehingga df-nya ini df-nya adalah ya, 3 plus tak hingga ya, atau bisa ditulis 3 INV. Nah, oke, ini yang ini tertutup sempurna, yang ini tertutup setengah gitu kan, INF gitu. Nah, kemudian kita cari dg gitu ya, domain dari fungsi g ya, sama gitu kan, menghindari akar-akar genap. Ini kan akar genap ya, karena akar ini ya, akar biasa ini ya.
F dari bilangan negatif. Nah, 4 min X lebih dari sama dengan 0. Maka ini 4 lebih dari sama X. Nah, jadi DG DG-nya apa kalau ini? Ini kan maksimal 4 ini ya. Jadi negatif tak hingga ya, maksimal 4 kayak gini ya. Nah, atau ya bisa ditulis negatif min ya, min INF ini 4 kayak gini. Oke. Kemudian kita akan mencari DGOF. Nah, ketika kita mencari DGOF ini kita cari dulu GOF. Nah, GOF X kayak gini ya. Nah, GOF itu apa? G Fx. Nah, Fx-nya itu berapa? Fx-nya ya adalah G. Nah, Fx-nya tadi ya, akar X min 3 sama dengan akar 4 minus akar X min 3 ini ya. Seperti ini. Kemudian yang pertama ya, sebagaimana tadi cara mencari domain kayak gini ya, kita menghindari menghindari akar-akar genap dari bilangan negatif. Nah, yaitu apa? Jadi 4 min akar X min 3 itu tak negatif. Begini. Ya. Nah, hal ini mengakibatkan apa? Akar X minus 3 ya, maksimal nilainya adalah 4 gitu. Ya, jika akar X min 3 itu maksimal adalah 4, berarti X min 3 ya, maksimal itu nilainya berapa? 16. Nah, kanji ya. Sehingga X kurang dari sama dengan 19. Nah, kemudian kita mencari yang di dalamnya ini akar X min 3 gitu. Ya. Jadi X min 3-nya itu tidak boleh negatif juga. Jadi X ya itu sedikitnya 3. Ini X sedikitnya 3, ini X paling banyak 19. Sehingga DGOF ya, DGOF itu adalah ini ya 3 dan ini adalah 19. Ini. Oke. Kemudian yang oke. Jadi ini ya, jadi DGOF tadi apa? 319 ya. Ini caranya. Kemudian yang nomor 3 soalnya seperti ini ya. Limit ya, X menuju tak hingga negatif 8 X wajar negatif 5 dibagi 8 X wajar kurang 4 pangkat sepertiga ya. Nah ini langsung saja ya kita membagi dengan pangkat tertingginya gitu kan. Jadi limit X menuju tak hingga negatif 8X kuadrat per
X kuadrat kurangi 5 per X kuadrat. Jadi masing-masing ini ya, masing-masing bagian ini dibagi dengan X kuadrat. Bagi 8X kuadrat bagi X kuadrat kurangi 4 per X kuadrat. Pangkat sepertiga sama dengan limit X menuju tak hingga ya. Oke, jadi limit ini masuk ini ya. Minus 8X kuadrat per X kuadrat ini kan min 8 gitu kan. Minus 8 minus 5 per X kuadrat bagi 8 minus 4 per X kuadrat. Pangkat sepertiga. Ini ya. Sama dengan limitnya masuk lagi ini ya. Limitnya masuk di sini. Nah, limit X menuju tak hingga minus 8 ya, ini minus 8 dikurangi limit 5 per X kuadrat X menuju tak hingga limit 8 X menuju tak hingga minus limit X menuju tak hingga 4 per X kuadrat. Pangkat sepertiga. Oke, dari sini bisa dilihat ya bahwa ini sama dengan negatif 8 ya ini ya. Negatif 8 minus 0 ya, 5 per X kuadrat ya. 0 bagi limit ini 8 ya, dikurangi 0. Pangkat sepertiga. Min 8 kurangi 0, negatif 8. Bagi 8, jadi negatif 1 pangkat sepertiga. Sama dengan akar, nah ini akar-akar ganjil ini ya, dari bilangan negatif. Sama dengan berapa? Negatif 1. Nah, bagaimana kalau ini jawabannya memang negatif 1 ya, tapi bagaimana secara visualnya gitu ya. Kita bisa ngecek di Wolfram Alpha nih ya, untuk fungsi tadi yaitu negatif ya, negatif 8 kalikan X kuadrat kurangi 5 bagi 8 kalikan X kuadrat minus 4. Nah, ini semuanya ya, pangkatkan ya, 1/3. Oke. Oke, dilihat seperti ini fungsinya. Benar. Nah, cuman seperti ini ya. Jadi di sini ya, ini domainnya hanya sampai sini gitu. Oke. Tentunya gambarnya ini tidak lengkap ya ketika kita menggunakan Wolfram Alpha gitu kan. Nah, kita coba menggunakan GeoGebra ya. Oke, kita gunakan GeoGebra. Gambarnya seperti apa gitu kan. Kita kopikan aja ya ini ya. Kita copy. Kita pas sini ya. Oke. Ya, seperti ini. Min 8X kuadrat minus 5 gitu kan. Oke. Jadi untuk X mendekati tak hingga ya, X mendekati tak hingga berarti ini ya, yang ini
Kemudian nilainya berapa? Ini ya, negatif 1. Jadi hanya mendekati negatif 1, tapi nggak menyentuh ya. Ini namanya asimtot horizontal ya. Oke. Hanya dekat ya. Hanya dekat ya, minta hingga gitu. Walaupun ini sebenarnya nggak menyentuh ya, tapi sangat-sangat dekat gitu ya. Oke, jadi nggak menyentuh ya, sangat-sangat dekat. Nah, nggak menyentuh satu, ini satu ya. Nih, jadi ini nggak menyentuh tapi sangat dekat. Jawabannya adalah benar ya, negatif satu. Kita bisa cocokkan dengan GeoGebra ya, walaupun dengan Wolfram Alpha tadi tidak bisa. Baik, baik, ini tadi itu adalah nomor 3A gitu ya. Ini nomor 3A ya, 3A ya. Nah, ini limit ini negatif 1. Nah, sekarang kita ke 3B. Ya, 3B tentukan nilai K ya. Oke. Sehingga fungsi fx continue di x sama dengan 0. Oke, nah fungsinya itu ini fx ya, sama dengan sin kx per x min 4 atau min 4 x plus k kuadrat. Ini x kurang dari 0, ini x lebih dari sama dengan 0. Nah ini k sama dengan berapa gitu kan, gitu. Nah untuk apakah ini continue ini berarti kalau continue itu kan limit ini ya, limit x mendekati 0 dan fx ini sama dengan apa, f0 kayak gini kan. Nah kalau f0 ya, f0 itu ikutnya ini min sama dengan negatif 4 kalikan 0 ditambah k kuadrat sama dengan berapa, k kuadrat kayak ini ya. Nah sekarang kalau limit ya, fx ya, x mendekati 0 dari kiri itu sama dengan sin kx per, oh ini limit ya, limit x mendekati 0 dari kiri ya, x kayak gini ya kan. Nah seperti ini jawabannya apa kalau sin kx per x ini kan. Ya. Ini kan continue ya, ini continue jelas ya, ini karena continue, ini continue jelas nih ya. Ini kan sama dengan 0, ini sama dengan berarti apa, limit x mendekati 0 dari kanan gitu loh ya, fx yaitu kalau dari kanan tuh apa ini, tadi kan ini limit x mendekati 0 dari kanan min 4x plus k kuadrat. Nah ini sama dengan apa, min 4 kali 0 ya, min 4 kali 0 ditambah k kuadrat sama dengan k kuadrat. Sedangkan kalau ini sin
ini gitu kan, kx per x ya. Itu adalah apa? K nilainya ya, K ya. Berdasarkan ini K ya. Jadi K ya sama dengan K kuadrat ya. Oke, jadi K kuadrat minus K itu sama dengan 0. Jadi ini K minus 1 sama dengan 0. K sama dengan 0 atau K sama dengan 1. Ya, ini adalah jawabannya ya. Baik, kemudian kita lanjutkan ya, nomor 4 gitu kan. Fx sama dengan x sama dengan x minus 2, ini minus 2 plus 4 per x ini. Periksa ya, apakah fungsi f memiliki turunan di x sama dengan 2. Oke, kita periksa dulu ya apakah di titik x sama dengan 2 ini kontinu apa tidak gitu ya. Kalau misalnya kontinu, maka ya kita baru meriksa turunannya gitu. Tapi kalau tidak kontinu ya berarti nggak perlu karena pasti tidak memiliki turunan gitu ya. Oke, kita periksa ya. Kontinu di x sama dengan 2 gitu kan. Nah, ini f2 gitu kan sama dengan berapa? Nah, ini membingungkan itu kan. Seharusnya ini kan mau nulis x ini x lebih dari 2 ataukah x kurang dari 2, ini x lebih dari sama dengan 2. Jadi duanya itu masuk yang mana gitu, harus milih salah satu kayak gitu kan. Tapi kita coba dulu ya, kalau misalnya ini f2 ini ya, 2 minus 2 ya, sama dengan 0 gitu kan. Kemudian yang f2 yang ini kalau kita pakai yang satunya lagi, sama dengan minus 2 ditambah 4 per 2 sama dengan 0 juga gitu. Jadi nggak masalah gitu loh jika sama kayak gini kan. Jadi mau menggunakan yang ini maupun ini gitu kan untuk domainnya nggak masalah gitu kan. Dan kita cari limitnya gitu kan. Limit ya fx x2 ini sama dengan limit fx x2 kanan kayak gini kan. Sama apa tidak kayak gitu kan. Itu kalau dari kiri ya berarti limit x negatif 2 dari kiri gitu kan, x min 2 dengan limit x2 dari kanan min 2 plus 4 per x ini 0 gitu kan. Nah ini berapa? Min 2 tambah 4 per 2 ini 0 juga ya kan. Jadi sama, jadi continue ya, jadi continue di x sama dengan 2.
Yang berikutnya, yang langkah berikutnya ya, periksa turunan kiri ya, periksa turunan kiri. Di F ya, ini negatif ya, negatif X itu sama dengan limit ya, limit X plus H minus Fx bagi H mendekati 0 ini kan. Nah, ini F ya, sorry, Fx plus H. Nah, Fx plus H ini kalau kiri itu ya maksudnya ini X negatif 2 ini gitu ya. Jadi di sini ya kita bisa lihat limit mendekati 0 X per H negatif 2 negatif X plus 2 gitu kan. Sorry, tadi fungsinya Pak X negatif 2 ya. X negatif 2 kayak gini ya. X negatif 2 H sama dengan kayak gini, sama dengan limit H mendekati 0 ya. X plus A negatif 2 minus X plus 2 per H sama dengan ya, ini coret ya. Nah, ini juga coret ya. Tinggal H per H, limit H mendekati 0 ya. H per H sama dengan 1. Kalau kemudian yang ketiga langkahnya adalah periksa turunan kanan. Nah, periksa turunan kanan ya. F ya plus ini ya. F plus X sama dengan limit sama ya, sama umumnya Fx plus H minus Fx H mendekati 0 kayak gini kan. Nah, ini sama dengan kita menggunakan yang ini negatif 2 plus 4 per X gitu kan. Jadi limit H mendekati 0 min 2 ditambah 4 per X plus H minus 2 ditambah 4 plus X ini dibagi H. Nah, ini sama dengan limit H mendekati 0. Ini jika kurungnya ini buka menjadi negatif 2 ditambah 4 per X plus H plus 2 dikurangi 4 per X bagi H. Sama dengan ini kan negatif 2 ini bisa dicoret ya. Kalau ini kan enggak. Jadi kita lanjut ya. Sama dengan 4 per X plus H minus 4 per X. Ini limit ya, limit ya, H mendekati 0 kayak gini kan, per H sama dengan limit H mendekati 0 ya, 4x minus 4x plus H per X plus H kalikan H. Ini sama dengan limit H mendekati 0 4x minus 4x plus
minus 4x minus 4h per x plus h. Nah ini bisa dicoret. Nah min 4h ini hanya bisa juga dicoret. Nah, sama dengan limit h mendekati 0 negatif 4 per x plus h. Nah ini hanya jadi 0 gitu kan, sama dengan negatif 4 per ini ya, per x kuadrat. Nah sekarang untuk x sama dengan 2 ya, karena apa namanya, pertanyaannya kan ini ya, apakah f memiliki turunan di x sama dengan 2 ya. Jadi saat x sama dengan 2 ya, berarti kan f plus 2 nya ini ya, turunan ini gradiennya gitu kan, pada x sama dengan 2 gitu, sama dengan negatif 4 dibagi, sesuaikan dengan rumus ini, 2 kuadrat itu, sama dengan negatif 4 per 2 pangkat 2, 4 gitu, sama dengan negatif 1 ya. Ingat ya, ini negatif 1, kemudian yang ini adalah 1. Jadi kesimpulannya untuk untuk x sama dengan 2 ya, fx tidak memiliki turunan. Ini adalah kesimpulannya ya. Jadi jawabannya tidak memiliki turunan. Nomor 5 sekarang ya, nomor 5. Misalkan PGS dari ini ya, x pangkat 3y minus plus x pangkat 3y plus y pangkat 3x sama dengan 10 ya, sama dengan 10 di titik 1, 2, ini koordinat x sama dengan 7 sama dengan 2 adalah y sama dengan mx plus c. Nah dengan apa? M sama dengan berapa gitu. Kemudian C-nya sama dengan berapa gitu ya. Seperti ini ya. Oke, kemudian untuk mencari ini ya, jadi kita harus menyelesaikan permasalahannya. Ini adalah permasalahan integral turunan implisit ya, turunan implisit. Jadi x pangkat 3y ditambah y pangkat 3x sama dengan 10. Nah, kita tambahkan d per dx ya, di sisi kiri dan di sisi kanan. D per dx, nah, ini di sisi kiri, kemudian di sisi kanan juga, d per dx. Kalau ini kan sama dengan 0 ini kan. Oke. Kita tulis 0 sini, kemudian kalau yang ini d per dx x pangkat 3y ditambah d per dx y pangkat 3x. D per dx ya. Jadi ini adalah perkalian UV ya, turunan dari perkalian UV gitu. Jadi d per dx gitu kan. Ini berarti ini turunan U gitu kan, pangkat 3 kalikan V ditambah X pangkat 3 ya, turunan
ini V-nya ini, dz per dx kayak gitu. Begitu juga yang ini ya, ditambah dz pangkat 3 per dx kayak gini, ya kan, kalikan x ditambah z pangkat 3 turunan d per dx ya, turunan x ya, sama dengan 0. Ini kan turunan ini kan sama dengan 1 gini kan. Kalau yang ini berarti 3x kuadrat ini kan. 3x kuadrat z tambah x pangkat 3 dz per dx gitu kan. Nah, masih tetap ditambah ini z pangkat 3. Ini kan kita menggunakan aturan rantai gitu kan. dz pangkat 3 turunkan terhadap z gitu. Nah, ya kan? Kalau begitu di sini harus ada dz juga gitu loh untuk mengimbangi di sini per dx. Nah, ini x tetap ini kan. Kemudian yang ini plus z pangkat 3, yang ini 1 ini kan. Oke, sama dengan 0. Oke. Setelah itu berarti kan 3x kuadrat ya, y ya, ditambah ini 3x kuadrat y ya, ditambah x pangkat 3 ya, x pangkat 3 dz per dx ditambah ini turunan ini ya, dz pangkat 3 per dz berarti apa? 3z kuadrat ditambah 3z kuadrat ya, dz per dx kalikan x ditambah kalikan x nih ya, ditambah z pangkat 3 sama dengan 0. Oke. Setelah itu kita kumpulkan nih dz per dx nya ini ya. Jadi dz per dx, nah, yang ada dz per dx nya ini x pangkat 3 ya, ditambah x ini kan. Oke, yang tidak ada dz per dx nya yaitu 3 nih, tambah 3x kuadrat z ditambah z pangkat 3 sama dengan 0. Nah, dz per dx kalikan x pangkat 3 ditambah x ya, begini sama dengan negatif ya, 3x kuadrat z ditambah z pangkat 3 ya. Oke. Sampai sini ya. Di sini kemudian ini ya, berarti apa, ini dz per dx berarti kan sama dengan apa ini kan, sama dengan negatif ya, 3x kuadrat z ditambah z pangkat 3. Nah, ini adalah x pangkat 3 ditambah x. Nah, ini sama dengan ya, sama dengan, nah ini negatif ya, z 3x kuadrat ditambah z kuadrat, oke, dibagi x ini apa ini, x kuadrat ditambah apa, 1 ya. Oke, kita periksa dulu sini 3x kuadrat. Oke, jadi ini bukan plus x ya, tidak hanya plus tapi plus x, ini 3 ya, z kuadrat, jadi ini belum saya ikutkan ini ya. Oke, jadi 3x z kuadrat kayak gini ya, jadi ini x pangkat 3 x z kuadrat, jadi ini x kuadrat 3 z kuadrat.
Nah, ini sama dengan apa? M. Gitu. Nah, sekarang kita cari pada titik 1, 2 kayak gini kan. Oke, pada titik 1, 2 Y sama dengan apa? Tunggu dulu, cari M ya. M sama dengan rumusnya tadi kan ya, negatif ini ya. Y 3x kuadrat ditambah Y kuadrat dibagi x kuadrat plus 3Y kuadrat. Nah, ini kan X. Nah, sedangkan yang ini adalah Y. Nah, sama dengan ya negatif 2 ya, 3 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat dibagi 1 kuadrat ditambah 3 kalikan 2 kuadrat kayak gini. Sama dengan negatif 2 ya, 3 ditambah 4 1 ditambah 12 sama dengan negatif ini kan 2 kalikan 7 bagi 13 sama dengan negatif 14 per 13. Ini M nya ya. Oke, atau sama dengan negatif 1,08. Nah, sedangkan untuk C nya gitu kan, Y sama dengan kan MX plus C kayak gini kan. Nah, M nya tadi berapa? Negatif 14 per 13 X plus C ya kan. Nah, tapi kan Y nya ini 2, X nya berapa? 1 kayak gitu kan. Jadi 2 itu kan sama dengan negatif 14 per 13 ya, kalikan 1 gitu kan. Tambah C gitu kan. Berarti C nya berapa gitu kan. Berarti kan C sama dengan 2 ditambah ya, 14 per 13 gitu kan. Sama dengan apa? 2 ditambah 1 0,08 ya, sama dengan 3,08. Oke, demikianlah pembahasan soal UTS ya, semoga bisa dipahami. Kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.